Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi ya di mata kuliah pemrograman desktop. Oke, ini pertemuan terakhir kita ya di mata kuliah ini. Di pertemuan terakhir ini saya akan ngasih materi tentang report ya, bagaimana membuat laporan dari aplikasi kita. Nah, sebelum kita masuk ke report ini, ada satu materi yang belum saya ajarkan, yaitu materinya adalah tentang searching ya. Jadi di mana nanti kita dapat mencari data kita berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Oke, kita akan langsung saja ya masuk ke dalam pemrograman kita. Oke, di sini saya akan pakai saja ya untuk data barang ya sebagai contohnya. Nah, lalu di sini saya coba atur ya seperti ini. Lalu saya tambahkan di sini untuk labelnya. Oke. Di sini sebagai contoh saya kasih adalah cari data barang. Oke. Nah, lalu kita tambahkan sebuah text field di sini. Oke. Nah, lalu ini kita kosongkan saja isinya. Ini boleh kita ganti nama variabelnya ya dengan nama cari. Oke. Lalu kita tambahkan sebuah button untuk memproses dari pencarian kita. Oke, saya bikin di sini cari data. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil ya untuk membuat form untuk pencariannya ya. Oke, saya coba atur. Nah, jadi nanti ketika saya ketikkan kata kunci saya di sini, ya misalkan saya cari kode barangnya A001, lalu saya klik cari datanya, maka data yang ada pada tabel ini akan memunculkan data sesuai dengan yang kita ketikkan di dalam ini, ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, nah maka kita akan tambahkan langsung saja kita tambahkan di sini event action pada tombol cari data. Nah, di sini baru kita masukkan codingannya ya. Jadi kita langsung saja ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan import segala macamnya. Kita langsung saja di sini. Oke, kita masih menggunakan model yang digunakan pada tabel kita. Nah, coba kita cek dulu model apa yang kita gunakan di sini ya. Nah, kan di sini masih model saja ya, masih model saja. Maka kita langsung saja bikinnya di sini. Model titik get data vector. Oke. Lalu kita tambahkan remove all element. Oke. Nah, selanjutnya model titik var table. Var table data change. Nih. Oke. Selanjutnya tambahkan try. Jangan lupa nanti ditambahkan catch-nya ya. Oke, jadi biarkan saja dulu catch-nya ya. Nah, biarkan saja catch-nya dulu. Lalu kita tambahkan di sini untuk pemanggilan datanya, codingnya. Nah, jadi konsepnya hampir sama dengan memilih data ya. Jadi kalau misalkan memilih data kita menggunakan select gitu ya. Nah, jadi kita bikin di sini string SQL sama dengan select bintang from lalu apa nama tabel kita. Nah, tabel kita yang kita gunakan di sini apa namanya? Adalah tabel barang gitu ya. Nah, berarti select bintang from tbl underscore barang where lalu sebagai kata kuncinya. Nah, yang kita cari itu inginnya apa nantinya? Apakah kita mau nyari berdasarkan kode barang atau nama barang yang kita cari gitu ya.
Nah, di sini saya coba saja mencarinya berdasarkan dua, yaitu kode barang dan nama barang gitu ya. Nah, berarti di sini saya bikin select bintang from tbl barang where kd underscore barang ya. Nah, like. Nah, jadi arti like di sini ya dalam SQL ya artinya adalah seperti gitu ya. Jadi kode barang seperti yang kita inputkan itu. Nah, yang kita inputkan itu apa? Kita buat nama variabelnya di sini. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti biasa, kita gunakan titik dua kali. Lalu kita tambahkan persen seperti ini dua kali ya. Nah, lalu selanjutnya kita tambahkan kutip dua kali plus dua kali. Kita bikin nama variabel yang tadi ya, cari titik get text. Oke. Nah, jadi ini untuk yang pertama, itu untuk kode barang. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari berdasarkan nama barang juga, berarti kita tambahkan lagi di sini. Oke, harusnya di sini ya. Nah, kita tambahkan satu lagi, yaitu or. Nah, atau ya kalau misalkan kita ingin nyari berdasarkan kode barang atau nama barang, berarti kita gunakan or gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ada dua inputan nih, kita ingin mencari berdasarkan kode barangnya ini dan nama barangnya harus ini gitu. Berarti kan kita menggunakan yang namanya and gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan salah satu saja, maka kita gunakan or gitu ya. Nah, or di sini lalu kita bikin nm underscore barang ya, like kutip dua kali, persennya dua kali, lalu kutip dua kali plus dua kali. Kita bikin lagi cari titik get text. Nah, maka sampai di sini kita sudah bikin untuk proses pemilihannya. Kita lakukan pengkoneksian ya dengan menggunakan statement. Kita kasih nama variabelnya adalah start statement. Koneksi titik koneksi ini kita mengkoneksikan di database ya. Kita bikin create statement ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin result setnya. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah lakukan proses eksekusi query. Nah, sekarang baru kita munculkan pembuatan untuk penampilan datanya dengan menggunakan perulangan while. Maka di sini while titik res ya, ini result setnya. Kita tambahkan next. Ini. Oke, lalu titik buka kurung kurawal. Nah, lalu kita bikin seperti ini. Objek obj sama dengan new object. Kita tentukan nih. Nah, berapa buah objek yang kita munculkan di sini. Nah, biar lebih mudah, kita pakai yang cara untuk menampilkan data saja. Jadi kita ambil yang get ya, get data. Nah, kita coba aja cari get data kita ya. Sebelumnya kan kita udah bikin get data ya. Ya udah, ini aja yang kita ambil gitu ya. Biar lebih mudah, ini aja yang kita ambil. Copy ini. Copy ya di bagian get data ya, di kota copy saja karena sama aja ya. Nah, lalu kita pastikan di bagian sini. Oke. Nah, yang ingin kita tampilkan itu adalah kode barang, nama barang, harga, stok, dan distributornya. Di sini ada 5 data ya, 5 data yang munculan fieldnya.
Nah, sekarang terakhir baru kita bikin catch-nya ya. Oke, kita bikin catch-nya SQL exception. J option pen titik show message dialog. Get titik get message. Oke, sampai di sini untuk coding searching data ya, untuk mencari pencarian data ini sudah selesai ya. Sekarang kita cobakan apakah ini bisa atau enggak ya. Kita lakukan proses pencarian datanya. Oke, kita coba jalankan dulu. Run file. Oke, di sini kita ada 4 data barang. Sebagai contoh, saya ingin cari di sini kode barangnya adalah KD004. Nah, harusnya yang muncul adalah Citato. Saya coba klik cari data, maka akan muncul Citato. Kalau misalkan saya kosongkan semuanya, cari data, muncul semuanya lagi ya. Nah, itu akan berdasarkan kode barang. Kalau misalkan saya coba cari Taro, ya, saya klik cari data, maka akan muncul nama barang adalah Taro. Jadi kita boleh nih pencariannya berdasarkan kode barang atau nama barang saja. Atau mungkin kalian ingin mengembangkan lagi dicari berdasarkan distributor, boleh saja, silakan ya. Oke, berarti sampai di sini proses untuk pencarian data kita berhasil. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan laporan gitu ya. Kita akan bikin laporan seperti apa. Nah, sebelum kita membuat laporan, ada beberapa library yang harus kita tambahkan ya. Nah, ada beberapa library yang harus kita tambahkan. Nah, ya kalau misalkan untuk membuat laporan atau report, kita kalau di sini ya, di sini saya menggunakan yang namanya adalah iReport ya, iReport. Nah, bagaimana cara installnya? Ini ada modul ya, modul yang bisa kalian pelajari bagaimana caranya untuk melakukan instalasi iReport tersebut gitu ya. Nah, ini silakan nanti kalian pelajari ini ya untuk pembuatan reportnya ya. Nah, karena saya di sini sudah instalasi untuk iReportnya, jadi nggak mungkin saya instalasi lagi di sini ya. Jadi tinggal kalian menginstal saja. Nah, caranya cukup simpel sih. Tinggal klik tools, lalu ambil plugin ya. Oke, sambil menunggu, kebetulan saya sudah ada ya karena saya sudah punya. Lalu di sini ya, nanti kalian silahkan install iReportnya. Lalu bentuknya seperti ini ya, dan kalian lakukan extract here. Nah, kalau extract here, nanti iReportnya nanti maka akan kebentuk folder. Nah, di dalam folder ini ada beberapa library-library tambahan nih, ya, library tambahan. Untuk instalasi iReportnya itu berada di sini, ya. Ini untuk instalasi iReportnya, dan ini untuk library pendukungnya. Oke, nah pertama silakan nanti kalau misalkan sudah muncul seperti ini, lalu ambil download dan ambil add plugin. Nah, selanjutnya cari tempat penyimpanan iReport kalian tadi, gitu ya. Saya di sini ada di master E, lalu di software, lalu ambil iReport dan iReport. Nah, ini bisa kalian kontrol as untuk memilih semuanya, ya. Silahkan ini dipilih semuanya, lalu diklik open, gitu ya.
open di sini. Nah, karena saya udah punya, maka saya nggak perlu lagi install sini nih ya, karena saya udah punya ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti silakan kalian klik install. Nah, kalau setelah kalian klik install, maka prosesnya nanti selesai. Silakan diikuti saja proses yang ada di sini ya. Oke. Nah, oke, karena saya udah punya ada di sini ya. Nah, sekarang saya akan langsung saja menambahkan library tambahan ya. Karena tadi di iReport ada library tambahan juga ya. Maka saya harus tambahkan library tambahan tadi gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah silakan di bagian ini kita ya, di sini kita ya. Oke, ini di bagian library ini ya, di dalam folder library iReport tadi itu. Ini ada library tambahan ya, library tambahan. Ini silakan kita Ctrl A semuanya, copy ya, copy. Lalu kita pastikan di dalam library project kita ya. Kita coba cari project library kita, itu saya ada di sini, Latin Java. Lalu berada di pertemuan 9 dan cari library-nya. Nah, biasanya itu ada di biasanya oh, nggak ada ya. Berarti kalau misalkan nggak ada, kita harus tambahkan sebuah library ya, namanya adalah library. Biasanya seperti itu. Kita tambahkan di sini sebuah folder ya, namanya adalah lib ya. Lalu kita pastikan di sini ya, yang tadi itu. Ya, kita copy saja, bikin folder lib di project kita ya. Lalu pastikan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam project kita di sini ya. Di bagian project kita di sini, di bagian library, klik kanan, ambil add jar atau folder. Nah, sekarang silakan kalian cari ya tempat penyimpanan kalian tadi. Oke, di sini lalu ada latihan Java, ada pertemuan 9 dan di sini library. Silakan dipilih semuanya, open ya. Ya, klik open. Maka kalau berhasil nanti semua yang dipilih tadi itu akan muncul di bagian library ini. Ya, kita tunggu. Karena ini baru melakukan scanning dianya. Oke. Oke. Nah, kita coba cek di bagian library kita. Nah, maka semua yang kita pilih tadi sudah masuk ya ke dalam library kita. Ya, semuanya sudah masuk. Oke. Jadi, karena sudah masuk ini semua, library kitanya sudah kita sediakan ya. Library sudah kita sediakan, lalu iReport-nya juga sudah kita install, maka kita tinggal bikin proses untuk menampilkan laporannya ya. Nah, sebagai contoh di sini silakan diklik di bagian pertemuan 9 ini ya, di bagian source pack-nya ini. Nah, kita bikin dulu laporannya ya. Jadi belum kita hubungkan dengan data ininya, tapi kita bikinnya dulu kita bikin form untuk laporannya dulu ya. Oke, ambil klik kanan, new, ambil order. Nah, di order ini akan muncul beberapa pilihan. Kita tunggu. Oke. Di sini ada ambil report, lalu ambil report wizard. Nah, selanjutnya kita klik next. Nah, di sini kita akan coba memilih layout ya. Jadi di sini masih kosong ya. Jadi coba kita tunggu dulu. Mungkin karena kondisi laptopnya kali ya. Jadi nanti di sini akan muncul beberapa layout yang bisa kita gunakan nantinya.
di sini ada beberapa layout yang bisa kita gunakan. Ini seperti apa ya? Ini untuk layoutnya masih kosong saja ya. Ini layoutnya layout kosong saja. Kalau ini sudah ada nih desainnya sedikit ya. Jadi ini udah ada desainnya. Tinggal kalian ingin menggunakan yang mananya gitu ya. Oke, saya biasanya sih akan gunakan yang layout ini saja ya. Lalu saya klik next. Silakan dibuat ya. Jadi jangan lupa di sini ya, ini ada file, nama format dari file tersebut namanya adalah JRXML. Ini jangan sampai dihapus, jadi cukup sebelum titiknya itu saja kita hapus gitu ya. Sebagai contoh di sini laporan barang. Jadi laporan barang titik JRXML gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini kita perlu melakukan proses pemilihan koneksi melakukan koneksi ke database-nya ya. Kalau di sini belum ada nih database-nya. Kalau nggak salah ini masih database lama saya di sini ya. Nah, masih database lama saya. Nah, maka caranya adalah silakan diklik new di bagian sini. Lalu ambil database JDBC connection. Lalu kita klik next. Nah, di sini baru kita buat proses untuk memanggil database-nya. Oke, di sini kita coba memasukkan nama database kita. Ingat ya, nama database kita adalah transaksi ya, transaksi. Nah, sekarang berarti kita masukkan di sini adalah transaksi ya. JDBC driver yang kita gunakan yaitu adalah MySQL ini MySQL JDBC driver ini. Nah, di sini akan muncul JDBC URL. Ini untuk URL-nya, maka database name yang kita gunakan di sini adalah transaksi. Oke, di sini kita gunakan username-nya adalah root dan passwordnya kita kosongkan saja. Boleh kalian menggunakan password, boleh juga enggak. Jadi ini silakan kalian inginnya seperti apa ya. Oke, saya kosongkan saja. Saya klik. Kita boleh lakukan tes ya untuk mengetes apakah bisa terkoneksi dengan database atau enggak. Saya coba klik tes di sini. Ini karena dia minta password, kita langsung oke saja, nggak perlu ya. Karena di sini password kita sendiri kosong, maka di sini akan muncul connection test sukses ya. Nah, kita klik save. Nah, maka di sini sudah muncul transaksi gitu ya. Nah, karena kita ingin memilih data barang ya, kita akan membuat laporan data barang. Kita boleh mengetikkan di sini ya. Kita bisa mengetikkan di sini codingannya ya untuk select bintang from tabel barang, atau bisa menggunakan desain query. Nah, kalau misalkan menggunakan desain query di sini silahkan klik desain query. Ini dia minta password lagi, kita klik OK saja ya. Di sini sudah ada data tabel-tabel kita nih yang ada di tabel barang tadi ya, di database transaksi. Sebagai contoh saya pilih di sini tabel barang ya. Ini boleh kalian double klik atau kalian seret juga boleh. Nanti silakan diklik OK saja. Nah, maka akan muncul codingan seperti ini, otomatis muncul seperti ini ya. Jadi nggak perlu lagi ngetik-ngetik nih kalau misalkan ingin seperti ini ya. Nah, ini selanjutnya coba kita save query-nya. Oh, nggak usah ya. Kita klik next saja ya. Kita klik next saja. Nah, di sini next. Kita klik OK lagi. Nah, di sini kita ingin masukkannya kemana? Ya, apakah kita ingin memasukkan semuanya atau enggak? Sebagai contoh di sini saya hanya ini saja ingin saya masukkan, maka saya klik ke sini. Ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin saya ingin milih apa-apa saja yang ingin ditampilkan, berarti ini saja, boleh saja ya. Nah, kalau ingin semuanya, berarti ini. Kalau tidak ingin semuanya, maka gunakan salah satu saja. Oke, saya gunakan ini saja, ingin saya tampilkan. Lalu saya klik next. Ini untuk grupnya nggak usah, saya klik next saja langsung. Maka saya klik finish.
Maka tinggal kita tunggu saja prosesnya lagi ya. Proses untuk menampilkan formnya. Oke, di sini sudah muncul ya. Ini sudah muncul nih. Tinggal kita tunggu saja. Nah, jadi kira-kira seperti inilah bentuk dari desain laporan kita ya. Ini biasanya saya akan selalu atur di sini ya. Nah, untuk bagian coffee ini silakan dihapus saja. Karena biasanya ya, ini di gambar ini silakan dihapus saja karena biasanya akan selalu jadi error. Kalau kalian ingin bikin untuk desain sendiri ya, ini silakan kalian tambahkan gambar sendiri gitu ya. Jadi saran saya nggak usah digunakan gambar ini, biasanya akan jadi selalu jadi error. Ini saya hapus saja. Ini tadi ya, ini untuk gambar yang tadi, ini juga kita hapus. Silakan diklik kanan, ambil delete. Oke. Nah, ini misalkan ini kata-kata ini saya coba hapus saja ini. Oke, ini saya ganti titelnya. Ya, boleh kalian klik F2 untuk ganti judulnya atau kalian double klik saja di dalam sini boleh. Ya. Saya sebagai contoh saya ganti di sini nama perusahaannya PT Jaya Maju enggak. Oke. Ini boleh diperlebar saja. Oke, ini maju. Oke. Ini boleh kalian atur ke tengah atau enggaknya. Ini ada di bawah sini ya di bagian propertinya. Nah, di sini boleh kalian gunakan yang namanya untuk merubah warnanya boleh silakan. Ini misalkan kita position nya boleh kita gunakan ini. Oke. Ini untuk pengaturan tulisannya. Oke, ini dia horizontalnya kita gunakan. Di sini adalah center supaya di ke tengah. Ya. Oke, sudah. Sebagai contoh lagi di sini ini untuk menjelaskan kalau bahasanya ini adalah laporan data barang. Oke. Nah, jadi kita coba simpan. Nah, jadi nanti desainnya kira-kira seperti ini ya. Kalau ada tulisan belakang titel segala macam itu abaikan saja ya, kita abaikan saja. Oke, sekarang kita coba preview ya, preview. Nah, bagaimana bentuknya? Hasilnya seperti apa ya? Kita klik preview di sini. Jadi kalau misalkan untuk laporan report ini kita nggak perlu ngurusin coding-coding ya. Jadi kita tinggal bermain dengan SQL-nya dan desainnya biasanya seperti itu. Oke, nggak usah pakai password, klik OK saja langsung. Maka dia akan melakukan proses untuk pemanggilan datanya di sini.
Oke, maka di sini sudah muncul ya untuk data-data barang kita. Nah, jadi seperti inilah nanti bentuk dari laporan data barangnya itu. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, sekarang bagaimana cara menyambungkannya ke dalam project kita? Ya, kali ini kan masih terpisah ya. Maka harusnya kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan sebuah tombol di sini untuk lakukan proses cetak datanya. Klik tombol di sini, button. Kita tambahkan di sini. Kita bikin di sini namanya adalah cetak data. Oke, cetak data barang. Sebagai contoh seperti ini aja, ya. Lalu nanti kita tambahkan proses actionnya ya. Oke, jadi di sini setelah kita tambahkan data barangnya ya. Nah, kita sudah tambahkan. Oke, untuk membuat apa namanya cetak data barang ini, maka kita perlu tambahkan import dulu ya. Kita importkan dulu untuk iReport kita ya. Nah, kita tambahkan importnya dulu. Oke, yang pertama silakan tambahkan import net titik sf titik Jasper report. Oke, lalu engine, lalu Jasper file manager ya, Jasper file manager. Oke, yang pertama, lalu kita import lagi, import net titik sf titik Jasper report engine juga, titik engine juga. Lalu kita tambahkan Jasper print. Ini untuk ngeprintnya. Lalu kita tambahkan lagi, import lagi di sini, import net titik sf lagi. Masih menggunakan Jasper report, kita tambahkan view untuk melihatnya sebelum kita melakukan proses cetak. Tambahkan di sini Jasper viewer. Oke. Nah, seperti sini sudah kita tambahkan importnya. Nah, tinggal kita bikin button actionnya lagi. Nah, di bagian button, klik kanan, ambil event, action, lalu action per format. Nah, di sini baru kita ketikkan coding untuk proses melinkkan ya ke laporan kita yang tadi. Kita bikin di sini Jasper print. Kita kasih nama variabelnya itu adalah JP sama dengan Jasper file manager. Ya, titik file report. Nah, file report, maka kita bikin di sini get class, ya, get class. Lalu titik, ini kita hapus dulu. Get class titik get resource as stream. Get resource. Kita coba, nah ini dia stream. Nah, maka di dalam sini kita bikin nih nama file kita. Nah, bisa kalian lihat di sini nama file kita itu ada dua ya untuk laporan. Nah, maka untuk menampilkan laporannya itu menggunakan yang titik Jasper di belakang sini. Maka kita bikin di sini laporan underscore barang titik Jasper. Oke. Nah, di luar tutup kurungnya, koma, kita bikin 0, lalu koneksi. Nah, ini tujuannya untuk koneksi ke database seperti biasa ya.
Selanjutnya, ini yang bisa kita simpan saja. Oh, sorry, ini ada kita kelupaan. Harusnya kita bikin try terlebih dahulu ya. Try. Nah, lalu tutup try di bawah sini. Oke, makanya dia tadi error. Oke, lanjut kita tambahkan lagi Jasper Viewer. Ini tuh penampilannya. Oke, lalu titik View Report. Maka JP, false. Nah, baru di luarnya kita tambahkan catch kita, ya. Tambahkan catch exception E. Nah, sini kita bikin G option pen kita. Titik show message dialog. Pen E. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat codingannya atau pemanggilannya. Tapi di sini masih ada kondisi error di sini ya. Oh, ini lupa komanya ya. 0, koma di sini ya. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah selesai untuk membuat proses pemanggilannya ya, untuk laporannya. Sekarang kita cobakan ini sudah bisa atau enggak ya. Oke. Oke. Nah, sekarang silakan dijalankan ya. Ini data from barangnya. Klik kanan, run file. Oke, di sini saya coba klik cetak data barang. Kita tunggu dulu karena prosesnya lumayan lama nih ya. Oke, maka di sini akan muncul data untuk viewer data barang kita. Nah, di sini bisa kita lakukan save as ya. Save ini bisa bentuk ke PDF atau gimana nya. Ini bisa kita langsung untuk print ya. Oke. Nah, jadi seperti itulah proses untuk membuat report ya, laporan, dan juga tadi sudah kita coba juga untuk searching. Nah, silakan ini dicobakan, dipraktekkan ya ke dalam project kalian masing-masing. Nah, jadi untuk setiap seperti data distributor, lalu transaksi juga silakan dicobakan. Oke, sampai di sini untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.